Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang antarmuka, padat, dan cair. Di sini kita akan belajar tentang pembasahan dan flotasi biji. Nah, apa itu tentang pembasahan? Pembasahan adalah penyebaran suatu cairan pada permukaan substrat atau pengganti suatu fluida oleh fluida lain. Pembasahan sempurna bila sudut kontak antara cairan dengan substrat sebesar 0 derajat. Nah, ini kalau sudah terjadi pembasahan akan 0 derajat seperti ini, sementara kalau di sini ada pembasahan yang buruk karena tidak bisa masuk pada bagian yang di sini ada substrat atau kainnya dan di sini ada kotoran ya. Misalnya seperti itu. Pembasahan yang baik ya, mulai di sini ya. Kalau sempurna benar-benar basah semua, ada bagian yang basah semua. Kalau pembasahan yang buruk itu misalnya adalah airnya diteteskan, tetapi air itu membentuk gelembung saja, tidak mau basah ke dalam substrat kain. Nah, kemudian tinjauan pembasahan, ada pembasahan karena penyebaran, pembasahan karena gaya adhesi, pembasahan karena pencelupan. Pembasahan karena penyebaran, titik cair L, zat cair L menyebar pada permukaan substrat dan di posisi 0, O ke N atau dari M ke N sehingga menutupi permukaan zat padat seluas A. Jadi mulai dibasahi sampai kemudian ya pertama meneteskan berupa gelembung yang seperti ini, kemudian gelembung tadi itu makin meresap ke dalam substrat. Di situ adalah pembasahan karena penyebaran. Pada proses ini, penurunan energi bebas sistem karena berkurangnya luas antarmuka substrat udara adalah AXY, di mana YSK adalah tegangan permukaan substrat. Pada waktu bersamaan, energi bebas sistem naik karena bertambahnya antarmuka cairan substrat dan cairan udara sebesar AXY. Seterusnya. Dalam hal ini berlaku persamaan Young. Di sini ada gamma SG, gamma SL, dan gamma LK. Koefisien penyebaran dapat ditulis sebagai S sama dengan minus delta G. Pembasahan akan spontan bila S atau koefisien penyebarannya bernilai positif. Spontan artinya sama seperti entropi pada umumnya itu ya. Kalau misalnya syaratnya supaya terjadi spontan, maka entropinya bernilai positif. Artinya tidak ada energi tambahan yang diperlukan agar itu terjadi. Di mana A adalah luas permukaan substrat yang tertutup oleh cairan setelah adhesi dan didefinisikan sebagai kerja adhesi. Nah, ini cairan, ini substrat sebelum adhesi, sesudah adhesi. Dalam kasus ini perubahan energi bebas permukaan adalah minus delta G, ini sebesar ini. Theta adalah sudut kontak antara cairan dan substrat. Pembahasan karena pencelupan energi bebas per unit luas adalah sebesar ini, di mana A adalah luas permukaan substrat yang tertutup oleh cairan setelah adhesi. Ini didefinisikan sebagai berikut. Ini sebelum pencelupan, setelah pencelupan. Jadi cairannya ada cairan, kemudian ada substrat, ada udara, di mana nanti cairan itu masuk ke dalam substrat. Atau kalau dikatakan pencelupan di sini, misalnya ini adalah airnya, air yang dalam wadah, substrat ini adalah kain, sehingga kalau misalnya kain yang tadi dimasukkan ke dalam cairan yang berisi wadah yang berisi cairan, maka disitulah terjadinya pencelupan. Flotasi biji. Flotasi biji merupakan pemisahan tipe-tipe partikel zat padat yang bervariasi satu sama lain dalam suatu campuran partikel zat padat agar dapat mengapung di permukaan zat cair. Jadi misalnya kita punya campuran yang di situ susah dipisahkan, zat padatnya melayang-layang, sehingga kemudian dipompakan udara ke dalamnya, yang kemudian zat padat itu bisa mengapung di permukaan. Nih ya. Jadi misalnya kita punya misalnya punya kertas yang kemudian dihancurkan di dalam cairan, dan kertas ini akan melayang-layang di dalam cairan, sehingga kemudian untuk membuatnya terpisah dari cairan itu maka dipompakan udara sehingga ada gelembung-gelembung yang keluar yang memaksa
tadi itu, kertas tadi itu bisa mengapung. Harus mempunyai gaya tarikan ke atas yang seimbang dengan berat partikel tersebut. Contohnya, jarum lilin bisa mengapung pada permukaan air dan kemudian dapat ditenggelamkan lagi dengan penambahan surfaktan. Jadi, jarum itu bisa mengapung. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan karena gaya adesi, di mana A adalah luas permukaan substrat yang tertutup oleh cairan setelah adesi dan gamma SG, gamma SL dan dikurangi gamma LG didefinisikan sebagai kerja adesi. Oke, ini karena gaya adesi, karena tarikan antara substrat dan cairan. Kalau tadi ada pencelupan, maka substrat dimasukkan ke dalam cairan. Kalau di sini karena adanya adesi berarti ada tarik-menarik antara cairan dan substrat. Nah, ini karena adesi. Dalam kasus ini energi bebas permukaannya adalah minus delta G sama dengan A kali gamma itu ya. Gamma antara substrat dan gas, substrat dan cairan atau liquid di sini, dan kemudian gamma ini kemarin gamma itu apa? Gamma itu kita definisikan sebagai gaya antarmuka ya. Gaya antarmuka antara substrat dan gas, substrat dengan udara maksudnya ya. Substrat dengan udara. Kemudian gaya antarmuka substrat dengan cairan. Kemudian gaya antarmuka substrat liquid atau cairan dengan gasnya. Jadi dalam keseimbangan tiga hal tadi itu agar terjadi adesi. Oke, tadi kita sudah pada pencelumpupan. Prinsip flotasi biji. Ya, tadi biji itu adalah memompakan udara sehingga nanti ada bagian campuran yang berada di dalam cairan itu akan terapung. Partikel ini misalnya dapat mengapung pada permukaan air dan dapat ditenggelamkan dengan penambahan surfaktan. Kalau kita punya lilin ya, tetesan lilin itu kemudian bisa mengapung di dalam air. Tetapi ketika air tadi itu diberikan surfaktan, artinya apa? Surfaktan berfungsi menurunkan tegangan permukaan. Jika tegangan permukaannya turun, maka lapisan lilin tadi itu bisa tenggelam di dalam air. Biji-biji digerus dan diayak ke dalam air dengan ukuran diameter ini. Sejumlah kecil kolektor ditambahkan selama penggerusan. Selain kolektor ditambahkan juga zat-zat lain. Baik, kita lanjutkan tentang proses flotasi. Biji-biji digerus dan diayak ke dalam air dengan ukuran diameter yang kecil. Kemudian sejumlah kecil kolektor ditambahkan selama penggerusan. Selain kolektor, ditambahkan juga zat-zat lain. Kolektor minyak dapat mengabsorpsi dengan kuat biji-biji logam dan membuat sudut kontak partikel air naik sampai titik di mana flotasi dimungkinkan. Udara dialirkan dan campuran diaduk sehingga partikel yang menempel pada busa akan menuju udara dan dapat dikumpulkan. Contoh flotasi, yaitu penggunaan santat untuk biji PB dan tembaga sudah sangat meluas sekali penggunaan ini. Rumus molekul santat, ini santat, kemudian reaksi antara PB dengan santat. Jadi direaksikan, kemudian diikat supaya PB tadi itu dari larutan, kemudian dibuat terapung. Kolektor jenis TiO, jadi kolektor itu maksudnya adalah senyawaan atau reagen yang digunakan untuk mengumpulkan misalnya tadi PB di dalam larutan supaya terkumpul atau menjadi satu, itu ditambahkan bahan kimia yang bisa mengumpulkan koloid yang tersebar itu. Jadi koloidnya sangat kecil-kecil kemudian tersebar di dalam larutan supaya mereka bisa dipisahkan di dalam larutan kemudian ditambahkan kolektor. Nah, kolektor ini bisa santat, dietiofosfat, kemudian tiokarbonat ini. Kolektor jenis non-tio, ada garam, amonium kuartener, kemudian sabun, alkylamin rantai panjang. Oke, terima kasih. Ini tentang yang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.